Halo, selamat malam kerabat Lampion Kelam. Kembali lagi bersama saya, Joe Cacing, host yang akan menemani cerita podcast horor pada malam hari ini. Sebelum kerabat Lampion menyaksikan cerita ini, ada baiknya siapkan kopi, cemilan, karena kisah horor malam hari ini sangat-sangat menegangkan. Kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu dari Serang, Banten, yang mana dia ini diperlihatkan oleh sosok Gondoruo. Siapakah dia? Mari saya perkenalkan. Halo. Selamat malam. Halo, selamat malam. Teh Nurhayati ya? Iya, betul. Teh Nurhayati dari Serang, Banten. Iya. Oke, kemarin naik apa nih, Teh Nur? Kemarin naik apa? Oh, kesini. Iya, kesini. ya naik mobil. Naik mobil ya. Iya. Macet gak tadi di jalan? Enggak sih, cuman agak Sedikit ya. iya sedikit. Oke, pulang kerja berarti tadi Iya, ya, langsung betul, kemari. langsung. Oke, saya panggil Kak Nui aja ya biar Iya, enak ya. boleh. Oke, banget. oke Kak Nui, gini ya. Kak Nui kan kirim email ke tim kita kemarin ya. Betul. Kak Nui ini mempunyai kisah kisah diperlihatkan oleh sosok Gondoruo. Tuh. Nah, itu awal ceritanya bagaimana tuh, Kak Nui? Oke, aku ceritain dari awalnya dulu Ya, ya. dari awal lah, gimana kisah? Sebenarnya pertama aku ke rumah yang kosong, Mm-mm. aku tuh emang pengen rumah kosong sambil olahraga pagi. Olahraga pagi. Iya, itu Oke. tuh sekitar di jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Berarti setelah subuh ya berarti Iya, ya. Oke. jadi subuhan dulu baru kita berangkat. Itu Oh. bareng sama teman-teman aku sih. Tapi Oke. aku yang mengajak untuk ke sana kayak ke Oke. rumah kosong. Olahraga ya, olahraga ya. Oke. Sambil aku penasaran orangnya soalnya. Nah, selanjutnya terus Nah, jadi yang pertama itu ke rumah yang kosong itu aman-aman aja. aman Tapi aja. emang aku penasaran aja kenapa nih rumah bisa kosong. Oke, Gitu. terus. Oke kan. Mm. Yang pertama, oke lah aku Berarti maaf, Kanu itu sendiri atau sama teman nih pada saat itu olahraga? sama teman aku. Oke. Sama teman aku. Berarti pas di rumah kosong pertama tuh Kanui berhenti masuk lah. Iya, ke rumah. masuk. Itu aku yang paling pertama ya, Paling masuk duluan. pertama, iya. Iya, karena kan aku orangnya penasaran banget Oke, kan. Ya, jadi aku masuk sampai benar-benar ke dapurnya, ke toiletnya. Ya aku emang gak nemuin apapun, tapi setidaknya aku penasaran. Penasaran aja ya. Iya. Ini rumah kosong kelihatannya agak-agak serem gitu, tapi nggak ada apa-apa di situ. Iya, nggak ada apa-apa. Oke, terus Oke, aku lanjut dong. lanjut lari nih. Lanjut lagi, lari, terus ketemu lagi rumah yang bener-bener besar gitu. Kayaknya di salah satu kampung itu paling besar. Paling besar. Pokoknya rumah paling mewah ya di situ Betul, ya. paling mewah. Oke. Dan ada gerbangnya. Terus itu bener-bener nggak dikunci sama sekali. Berarti memang kosong, berarti udah dibuka tuh gerbang. Iya. Oke. Jadi tinggal geser aja. Terus aku masuk dan ternyata di dalam itu udah ada kolam renang. Jadi itu pintu terus masuk dia langsung kolam renang gitu. Oh, berarti rumah itu udah dilengkapi kolam renang dengan rumah yang mewah berarti. Betul. Ya. Oke. Cuman ya emang sudah berserakan sama daun-daun yang kering-kering lah ya. Jadi yaudah aku masuk kan. Masuk penasaran. Aku naik ke lantai 2. Lantai 2? Iya. Itu dia ada lantai 2-nya. Terus aku masuk ke sana. Di sana tuh masih lemarinya masih utuh. Oh, masih bagus berarti. Oke. Masih utuh. Terus kasurnya juga masih utuh banget. Tapi di situ tuh ada kursi. Kursi Iya. Apa tuh? Aku nggak tahu ya, di situ kayak kursi yang kayak buat lansia gitu loh. Jadi kayak ya, kursi goyang iya, ya. gitu kayak buat santai gak sih? Oke, Sambil kursi baca goyang buku. yang bisa gini-gini Iya, gitu ya. iya. Oke. Kayak gitu. Nah, lalu kenapa nih? Itu dari situ aku cuman penasaran aja, cuman kayak ada yang beda aja sih. Di situ tuh kayak tiba-tiba bedanya apa tuh? kayak tiba-tiba ada yang merhatiin aku.
Oh, perasaan Iya, kamu ini ya. perasaan aku, Oke. aku merinding sih. Serius, ini nggak bohong. Wow. Oke, lanjut. Terus aku di sana aku biasa aja, nggak peduli hal itu. Jadi ya udah aku jalan lagi karena aku masih penasaran di toiletnya mungkin atau di dapurnya gitu. Aku lihat masih bagus semua. Aman aja ya. Masih aman. Tapi ya itu tuh banyak banget tetangga yang ngomong katanya orang-orang yang di rumah situ aslinya orang keluarga situ sebenarnya meninggalnya katanya di situ. Semuanya. Oh, berarti rumah itu yang punya itu sudah meninggal semua. Iya, katanya sudah tidak ada semua. Oke. Gitu. Oke, lalu? Tapi aku belum diceritain kenapa bisa terjadinya di sini gitu. Meninggalnya di situ nggak diceritain ya sama sekali. Dan itu aku sempet banget pengen nanya sama tetangga bener-bener. Cuman kayak ya jangan deh, takutnya harusnya udah selesai ditain lagi. Iya, oke. Lalu apa nih yang terjadi? Aku ekspresinya itu lebih ketakutan banget. Apa tuh takutannya? Wah, itu takut banget. Ketika pas mau keluar itu benar-benar ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin? Pas mau keluar dari mana nih? Dari rumah atau dari lantai 2? Dari lantai 2 mau turun berarti? Iya, itu karena teman-teman aku udah ninggalin aku, udah di depan semua. Oh, berarti mereka nggak berani. Berarti Kanui ada sendiri di atas nih ya? Udah aku sendiri itu udah panik banget sih. Oke, lalu apa yang terjadi? Ternyata ada sapu jatuh. Sapu jatuh? Iya, itu nggak tahu dari mana adanya, cuma tiba-tiba jatuh. Jatuh di depan Kanui? Wow. Dan aku makin penasaran sebenarnya. Nah, iya. Sapu yang jatuh itu dari mana asalnya? Ada di samping Kanui kah? Tiba-tiba jatuh? Atau dari atas kah? Tiba-tiba jatuh? Itu yang dekat kamar tidur. Kamar tidur? Iya. Oke. Sampingnya lemari. Terus dia tuh tiba-tiba jatuh gitu aja. Tiba-tiba jatuh begitu aja? Bener-bener gak ada angin sama sekali. Berarti nggak ada sama sekali angin atau apa, tiba-tiba jatuh di depan Kak Nui? Betul. Wow, serem ya? Serem banget. Lalu apa yang terjadi lagi di situ? Ternyata teman-teman aku udah di luar semua. Oh, berarti Kak Nui sendiri di situ ya? Di lantai 2 itu? Iya. Oke. Ya aku biasa aja sambil jalan pelan-pelan ke bawah. Ternyata di kolam renang itu tiba-tiba bersih yang tadinya dari awalnya kotor. Iya, tiba-tiba bersih sendiri. Wow. Itu aku nggak tahu kenapa bisa kayak gitu, apa emang ada yang bersihkan ada yang bersihin atau apa gitu ya, tahu-tahu bersih sendiri gitu ya. Oke. Tapi aku sempet nyari orang di situ, kali aja emang ada yang buat bersih-bersihnya. Tapi ternyata nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali orang di situ. Nggak ada. Wow. Nggak ada sama sekali. Ternyata teman-teman aku udah di depan gerbang. Aku bilang, kalian kenapa di luar gitu? Aku di dalam sendiri. Tadi ada yang ngikutin kamu. Itu temen kamu yang bilang. Betul. Berarti dia bisa lihat dong. Entah, aku nggak tahu, aku nggak mau memperjelaskan itu. Cuman teman aku ini bilang tadi ada yang mengikuti kamu gitu. Makanya aku tidak ngelanjutin ke sana karena dia lebih ngikutin kamu katanya. Oke. Lalu apa yang terjadi lagi setelah Kak Nui melihat kolam renang itu? Apa yang terjadi lagi di rumah kosong itu? Setelah itu aku keluar gerbang sebentar. Sambil jalan ke arah belakang samping rumahnya itu loh. Nah itu kan dia ada jendela di atas di lantai 2. Di lantai 2, iya jendela. Lalu? Tapi tadinya itu masih ketutup. Si jendelanya tuh masih ada hordingnya ketutup. Karena kan tadi aku di dalam kan ketutup kan. Cuman pas aku keluar itu tuh terbuka. Wow, terbuka sendiri. Iya, itu. Itu pas Kanui lihat ke atas dia terbuka atau memang udah terbuka? Pas lagi naik ke atas ketutup, tapi pas Kanui di atas kan tertutup nih. Lalu Kanui kan di bawah ya? Iya. Itu pas Kanui lihat ke atas udah terbuka atau tiba-tiba langsung terbuka? Tiba-tiba langsung terbuka. Wow. Berarti itu ada yang buka itu ya? Ya tapi Kanui nggak lihat sosok apa atau bentuk?
Ternyata yang aku lihat itu yang kursi yang tadi aku bilang lihat di dalam, yang bisa buat yang lansia. Ternyata itu tiba-tiba gerak sendiri. Kursinya ya? Iya. Kursinya bergoyang sendiri itu berarti? Perlahan makin kenceng. Tapi nggak ada sosok sama sekali? Enggak, cuman pas aku perhatiin itu nggak ada apa-apa, cuman emang gerak. Tapi teman aku perhatiin ada yang lewat. Ada yang lewat? Itu serem banget. Itu teman Kak Nui yang lihat? Oh. Berarti teman Kak Nui dia yang diperlihatkan. Tapi Kak Nui sendiri diperlihatkan nggak sosok apa gitu? Terakhirnya sih pas di belakangnya itu kan ada gerbang lagi, tapi kecil pintu kayak buat di belakang. Tiba-tiba ada yang berdiri, terus dia tuh badannya besar banget. Sebesar apa? Aku nggak bisa ngejelasin, tapi itu gede banget, bener-bener gede, tinggi. Terus tapi muka dan kayak wajahnya itu hewan. Wajahnya hewan? Iya. Tapi postur tubuhnya dia manusia atau ada yang manusia? Berarti tubuh manusia, wajahnya hewan? Betul. Wow. Betul, itu. Apa itu kulitnya, warnanya? Gak terlalu kelihatan sih, cuman kayak lebih kayak tanah-tanah gitu. Berarti agak kehitaman tanah liat gitu mungkin ya? Tanah-tanah, terus kayak mungkin ada kayak darah-darah sedikit. Serem loh. Itu serem banget. Itu Kak Nui yang melihat sendiri? Itu aku lihat sendiri. Dan matanya bener-bener aku lihat itu kayak mau keluar gitu loh melototnya. Iya. Berarti matanya itu udah seperti mata yang mau jatuh ya? Wow. Jadi seakan-akan tuh kayak marah mungkin ya. Karena mungkin Kak Nui datang ke situ kali ya? Betul. Lalu kejadian setelah itu? Setelah itu ya aku lanjut lagi. Lari lagi. Berarti pas Kak Nui diperlihatkan oleh sosok itu, langsung Kak Nui lanjut lari ya? Olahraga lagi berarti. Tapi aku tanya sama teman-teman aku, kalian lihat gak apa yang aku lihat tadi? Mereka nggak lihat apapun ternyata. Nggak lihat. Cuma ngelihat yang pas di pas kursi sama kursi itu yang bayangan putih. Sisanya yang aku ngelihat, tapi itu cowok ya, kayak cowok cuma gede badannya. Terus mukanya kayak hewan gitu. Itu cuma aku yang lihat. Yang lain enggak. Terima kasih Kak Nui atas ceritanya untuk malam hari ini. Terima kasih untuk informasi kisah mistisnya. Semoga sehat selalu, kita bisa bertemu kembali. Sampai jumpa Kak Nui. Terima kasih. Kerabat Lampion, itulah kisah Kak Nui yang mana dia diperlihatkan oleh sosok Gandarwo, dan percaya nggak percaya mistis itu ada. Tinggal kita yang menyikapinya. Saya Jo Cacing, Kerabat Lampion, salam horor.